ajma'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang diberikan kepada kita itu tidak ada bandingannya, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada taranya, artinya jalan terus. Sedangkan manusia sering ketika diberi nikmat itu melupakan kepada zat yang memberikan nikmat. Kita bersyukur kepada Allah diberi nikmat hidup, sehat, bahagia, beriman, itu nikmat. Berislam, bisa menerima ajaran Islam, dan ditambah lagi kita memanfaatkan dalam rangka untuk mengkaji di dalam Islam. Karena itu kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan gerak langkah kita masing-masing ini dijadikan oleh Allah sebuah sarana bahwa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Para bapak dan para ibu saudara sekalian, dalam hidup itu kita disuruh oleh Allah beribadah. Karena manusia diciptakan oleh Allah itu supaya beribadah. Namun Bapak Ibu sekalian, tidak sembarang ibadah yang kita lakukan dialamatkan ibadah. Kalau itu bukan perintah Allah dan bukan dicontohkan Rasul. Karena itu melaksanakan sebuah ibadah itu kaidahnya itu seperti ini, kaidah usul fikih. Al aslu fil ibadati al khudri fala yasri'u minha illa ma syari'ahu Allahu wa rasuluhu. Hukum asal ibadah itu Bapak Ibu sekalian adalah dilarang. Hukumnya itu terlarang. Tidak boleh ibadah itu. Maka suatu ibadah itu tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan. Disyariatkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Rasul. Itu baru namanya ibadah. Karena itu al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram. Haram itu tidak boleh dilakukan. Ibadah itu tidak boleh dilakukan. Sampai kapan? Sampai ada dalil, sampai ada perintah. Jadi kalau tidak diperintah dalam ibadah, jangan dilakukan. Walaupun banyak orang melakukan. Maka kaidah ini maksudnya adalah tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah kecuali jika ada dalil dari syariat yang menunjukkan ibadah tersebut diperintahkan.
Sehingga tidak boleh bagi kita berbuat atau membuat-buat suatu ibadah baru dengan maksud beribadah kepada Allah dengan ibadah baru itu. Tidak boleh. Bisa jadi ibadah yang direka-reka itu murni baru. Jadi bukan suatu ibadah dari Allah, tapi direka-reka murni baru. Atau sudah ada sejak dilakukan oleh nenek moyang kita, cuma mereka merubah dengan tata cara yang baru, yang tidak dituntunkan dalam Islam. Atau bisa jadi ibadah itu dikhususkan pada waktu dan tempat tertentu. Kalau ada ibadah yang khusus pada waktu dan tempat tertentu, itu sudah ada syariatnya. Contohnya orang umroh, orang haji, itu tidak boleh Pak Bu. Walaupun misalkan di Jawa Barat sana ada dibuatkan Ka'bah lebih besar daripada Ka'bah yang ada di Saudi Arabia, di Mekah. Kita tidak boleh ibadah di Jawa Barat. Sudah ada ketentuan, itu namanya disyariatkan. Juga tertentu, waktu yang tertentu itu juga disyariatkan. Kita tidak boleh sholat hari raya Idul Fitri sebelum melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian, gak oleh terus aku tak sholat dewe Idul Fitri gak ada poso-posoan, gak oleh Pak Bu, tidak ada aturannya. Begitu juga Idul Adha itu dilaksanakan pada bulan Idul Adha, Dzulhijjah. Tidak boleh nggawe acara Idul Adha di bulan sakarepe dhewe, tidak boleh. Kalau mereka aku tak nyembelih sapi, nyembelih kambing, saya bagi-bagikan, itu bukan kurban tapi sedekah. Itu harus membedakan. Maka Allah dalam Quran surat 6 ayat 116 itu Allah menyatakan begini. Wa in tuti aksara mang fil ardi yudilluka an sabilillah. Iya tabiuna illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Amin, terjemahkan. Surat 6 ayat 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi. Nah, kalau kamu mengikuti orang di muka bumi ini, pokoknya mereka melakukan diikuti aja. Mereka melakukan ibadah diikuti aja. Yang belum tahu sumbernya dari mana itu perintahnya. Kalau dari nenek moyang jangan diikuti Pak Bu. Kenapa? Terus si ayat ini ngeten. Niscaya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Niki lho. Kalau kamu ngikuti mereka, kebanyakan orang berbuat, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, dari jalan yang benar, disesatkan. Kenapa terjadi semacam itu? Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Ini masalahnya yang pertama. Yang dilakukan itu hanya sebuah dzon, sebuah persangkaan, bukan peraturan, bukan perintah. Gurung mesti Pak Bu, kebanyakan orang melakukan itu mesti sebuah perintah dari Allah. Kadang-kadang tidak diperintah oleh Allah itu oleh kebanyakan orang dilakukan. Walaupun sing nglakoni sak desa Pak Bu. Kalau itu bukan perintah, ya tidak boleh dilakukan. Kalau bukan perintah Allah. Nomor 2 yang menjadikan menyesatkan di jalan Allah itu.
dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Nah, berdusta. Berdusta itu ngaten. Suatu kegiatan beribadah kepada Allah dikemas seakan-akan itu ibadah. Dikemas seakan-akan sumbernya dari Islam, padahal bukan dari Islam. Itu yang namanya berdusta terhadap Allah. Oleh karena itu, kalau milih teman, hati-hati Bapak. Teman itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ketika orang itu konsentrasinya kepada Allah, berarti teman baik. Tapi kalau konsentrasinya tidak kepada Allah, jangan diikuti. Atau mengikuti siapa dalam hidup ini, mengikuti orang yang dipercaya misalkan. Yang dipercaya itu kriterianya adalah orang yang melakukan suatu perbuatan itu atas dasar Quran dan hadis. Itu baru boleh diikuti. Kalau tidak, jangan Mbak Bu. Kenapa? Karena besok akan terjadi ketika orang itu menyesal, digambarkan oleh Allah di Quran surat ini, yaitu surat 25 ayat 27 dan ayat 28. Wa yauma ya'addul zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Surat 25 ayat 27. Nggih. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya. Nggih. Orang yang zalim menggigit dua tangannya itu menunjukkan apa? No? Menyesal. Orang menggigit dua tangan itu menunjukkan satu penyesalan. Lalu orang itu mengatakan begini. Seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kalau saya dulu waktu di dunia itu mengikuti Rasulullah, mengikuti Rasul Allah, saya tidak akan seperti ini. Itu namanya menyesal. Lalu ayat 28 itu mereka menyatakan begini. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan sangatlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan fulan itu teman akrab. Kalau dulu waktu pas saya hidup di dunia itu mengambil jalan Rasul, saya tidak akan seperti ini. Kenapa dulu saya berteman dengan si A itu, si fulan itu, jadinya seperti ini, ngaten. Karena mereka melihat adab, Bang. Karena melihat adab. Maka bisa terjadi nanti orang yang diikuti itu berserah diri, Bang, terhadap orang yang mengikuti. Contohnya di surat 2 ayat 166. Itu Allah menyatakan begini. Ittabaro alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Surat 2 ayat 166. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Nah, sing diikuti berarti pimpinannya. Nggih. Itu berlepas diri terhadap orang yang mengikuti. Sekarang urusanku. Aku melihat adab. Dan akan mengancam kepada kita berdua. Maka mereka nanti akan begini. Dan mereka melihat siksa. Ya, melihat adab. Pada waktu itu mereka melihat adab. Dan ketika dalam hubungan antara mereka terputus sama sekali.
terputus hubungannya. Kalau di dunia ini antara pimpinan dengan yang dipimpin itu biasanya hubungannya erat. Ya, saling nyambangi, saling saling memberi, saling mengucapkan selamat. Mulai kalau mantu diundang, kalau syukuran diundang, ada hubungan erat. Waktu di dunia, ketika dia melihat adab, putus hubungan itu, Bapak. Pertalian persaudaraan, pertalian hubungan itu terputus. Putus sudah. Kalau sudah putus berarti mereka yang diikuti nggak tanggung jawab. Maka orang yang mengikuti nanti akan bicara seperti ini. Di surat 2 ayat 167. Wa qala alladziina taba'u lau anna lana karrotan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti. Nah, sing ngikuti ngomong ngeten. Seandainya kami dapat kembali ke dunia. Seandainya itu kembali enggak? Enggak ada. Ini sudah di akhirat, Bapak, sudah di alam akhir. Seandainya kami kembali ke dunia, dapat kembali ke dunia. Kalimat seandainya tidak akan ada. Kalau dia bisa kembali ke dunia, apa yang dikatakan olehnya? Pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Oh, terus? Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Ancamannya seperti itu. Mengancam kalau aku bisa kembali ke dunia, saya akan berlepas diri, gak ngikuti kamu. Sebagaimana kamu berlepas diri pada saya. Tapi omongan apa ini? Udah ndak akan bisa diperbaiki, Bapak. Udah di sana, di alam akhir. Enak kita ini sebelum mati sudah diberitahu oleh Allah semacam ini. Maka kita akan siap-siap. Nanti akan terjadi semacam ini. Allah menyatakan, kadzalika yurihimullahu a'malahum khasaratin alaihim. Niki. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Nah, Allah menunjukkan amal atau perbuatannya di dunia ini menjadi sesalan yang tidak akan pernah putus sesal itu. Menjadi sesalan bagi mereka. Karena salah beramal, salah berbuat, Pak Bu. Ini khususnya ibadah ini. Ibadah itu jangan pokoknya ya. Terus pokoknya aku melok si A. Ojo pokoknya gak oleh, Bu, Pak. Kalau si A itu melakukan suatu ibadah, monggo diikuti. Jika si A itu melakukan ibadah itu atas perintah Allah. Kalau tidak ada dasarnya dari Quran, tidak ada dicontohkan dari Rasul dalam sebuah hadis, jangan ikut. Bahaya nanti ketika kita dihadapkan oleh Allah kepada Allah, dimaksar nanti sampai di alam yang paling akhir. Nah, ini namanya satu ibadah. Dan besok, Pak Bu, ada sebuah hadis nih ya. Ketika orang yang beramal soleh dan tidak beramal soleh, itu kalau sudah mulai meninggal itu sudah kelihatan, Bu, Pak. Sudah kelihatan. Besok gini, lek ana wong ahli ibadah. Ahli ibadahnya baik sekali sesuai dengan aturan Allah dan dicontohkan oleh Rasul. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, idza wudi'atil janazatu, jikalau jenazah itu
letakkan di satu tempat alat untuk dibawa digawe nggawa jenazah niku napa jenenge? Keranda ya. Kayak ono nisore masjid itu ono keranda itu. Itu kan napa? Oh, tempat mandi niku nggih. Bukan keranda nggih. Oh, bukan, tempat memandikan. Oh, iya. Nggih. Dikemas seperti itu nggih. Nggih. Artinya ngeten. Kalau ada mayit diletakkan di keranda mayit, lalu wahtamalahan nasu, diangkat oleh manusia, awir rijalu ala anakihim, atau diusung oleh orang-orang yang ngangkat itu, orang laki-laki yang ngangkat itu di pundaknya begini. Biasanya dipikul katanya. Kalau dulu itu dipikul, Pak Bu. Tapi ada juga yang masih dipikul, walaupun sekarang ini sudah ada yang pakai apa itu? Ya, roda itu ya. Ada yang dibawa ambulan. Tapi kalau sudah dipukul begini, dibawa ambulan sama saja ya. Fa in kanat solihatan, kalau mayitnya itu soleh, kolat, mayitnya muni ngeten. Kodimuni, begitu. Artinya begini, dahulukan aku, cepatlah, segerakan aku, dibawa ke kubur, segerakan. Karena mereka amat rindu, Bapak Bu, terhadap apa yang akan diberikan kepadanya. Karena amal perbuatannya baik. Besok awake dhewe nglakoni ngoten. Semuanya nglakoni ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya tidak ada yang tidak mati semua ini nanti. Gantian. Termasuk sing ngomong. Nggih, gantian. Ya. Mana yang lebih dahulu nanti sing oleh arisan dulu ya diterima aja lah. Yang penting sekarang apa? Persiapan kita. Itu kalau mereka itu soleh. Wa in kanat ghairu solihatin, jikalau mayitnya itu tidak soleh, kolat, mayitnya itu menjerit, Bapak. Ya wailaha, gitu. Aina tadhabuna biha. Ya wailaha, celaka aku. Aina tadhabuna biha. Kemana engkau akan membawa aku? Ngoten. Niku menjerit sekeras-kerasnya jeritan para Bapak Ibu. Sehingga Rasulullah menyatakan gini, yasma'u sautaha kullu syai'in. Mendengar suaranya orang yang jerit tadi, setiap yang ada di sekitarnya itu. Hewan-hewan yang ada di sekitarnya mulai yang paling kecil sampai yang paling besar itu mendengar. Tapi hewan mendengar kan enggak reaksi, enggak ada reaksi. Jin juga enggak mendengar, manusia tidak mendengar. Makanya disebutkan di sini, yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Kecuali manusia yang enggak mendengar. Ditutup. Kenapa? Rasulullah menyatakan, walau sami'ahu la so'iko. Sebab andai kata ia mendengar jeritan orang-orang itu, tentu ia akan mati juga hari itu. Saking nopo nih? Saking takutnya, saking kerasnya suara, Pak. Menjerit ketakutan bagi orang yang amal perbuatannya itu buruk, tidak soleh. Dan ini berlaku kepada manusia siapa saja, di mana saja, bahasa apa saja, bangsa apa saja, itu berlaku, Bang. Karena itu ketika hidup ini, oleh Allah kita ini diberi ujian. Untuk menunggu masa penantian kematian itu diberi ujian. Berbagai macam namanya ujian. Nah, ujian itu ada yang
dirasa baik, ada yang dirasa tidak baik, tidak enak. Itu ujian. Dan itu semua ujian. Maka di ayat surat 6 ayat 42 itu disebutkan walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Di surat 6 ayat 42 itu Allah menyatakan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul pada umat-umat sebelum kamu Muhammad. Wis biyen tak utus ya rasul. Kaya awakmu ngono berjuang di umat. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan. Itu artinya diuji oleh Allah seperti itu. Tujuannya apa? Supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri. Kita ini kadang-kadang kalau diuji oleh Allah tidak enak itu dirasa tidak enak, Bapak. Itu kalau orangnya tidak beriman, mengeluh tok isine, Bapak. Mengeluh. Tidak segera kembali kepada Allah. Di sini mengeluh tok. Tapi kalau orang itu beriman kepada Allah ketika mendapatkan ujian tak enak atau gak enak dirasa oleh kita akan kembali kepada Allah untuk bersyukur. Maka harapannya di ayat 43 di surat 6 falaula idza'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu maka nu ya'malun. Sampai terjemahkan tuh. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Ketika Allah memberikan suatu ujian namanya siksaan. Siksaan itu kalau sudah kalimat siksaan itu Pak Bu, itu sebuah peringatan karena dosa. Jadi dosa itu akan membawa sebuah kesiksaan, buah siksa. Contoh ya, kalau di Quran surat 29, surat Al-Ankabut, di ayat 40 itu ada kalimatnya dan begini. Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadat husayhatu wa minhum man khasafna bil arda wa minhum man agrokna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Surat 29 ayat 40. Nih sama terjemahkan. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Ya, kalau kalimatnya siksa itu mesti ada hubungan ambek susah, Pak. Tapi siksa atau tidak siksa itu semuanya namanya fitnah. Ya. Fitnah itu kalau bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu ujian, batu ujian. Ada yang disiksa oleh Allah. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Jadi karena dosa tadi ada yang ditimpakan batu kerikil. Hujan batu loh Pak Bu. Kalau hujan banyu kayak ini gak ada masalah. Hujan batu loh. Tapi jangan enak ini, wah enak ya hujan batu lek ngecor gak beli batu kerikil ya ndak ya mati orang Pak. Ya hancur. Ada yang di antara mereka itu ditimpakan oleh Allah yang kedua. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang menggugul. Itu siksa dan mati mereka dengan suara keras itu. Ada lagi karena dosa ditimpa oleh Allah. Ditimpakan kepada mereka oleh Allah. Apa? Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Ada yang dibenamkan.
namanya likuifaksi. Ada lagi yang lain. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Jadi ada yang dibenamkan, ada yang ditenggelamkan, ada yang dihujani batu kerikil, ada yang ditimpa angin yang mengguntur sehingga mereka mati karena dosa. Maka kembali ke surat 6 tadi ayat 43. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Kok gak tunduk gitu loh. Padahal itu sebuah peringatan. Diperingatkan oleh Allah itu biar tidak dosanya tidak membara. Kalau membara dihancurkan, dihabiskan oleh Allah. Sebagaimana di ayat 42 tadi, kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan. Maka kembalilah, maksudnya Allah, kembalilah kamu kepada Allah. Ini saya peringatkan kamu ini. Bahkan terus ayat niki tulisannya. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Hatinya menjadi keras. Dan apa yang dilakukan, walaupun itu perbuatannya maksiat, dianggap bagus, Bapak. Perbuatan yang salah itu dianggap bagus. Karena apa? Dilakukan terus-menerus. Perbuatan yang tidak baik itu kalau diulangi lagi, akhirnya jadi bagus, Bapak. Begitu caranya setan untuk menggoda. Hatinya semakin keras. Keras bagaimana? Semakin keras itu kalau diajak bersyukur kepada Allah, tidak mau. Kalau diajak kembali kepada Al-Quran, menolak. Kalau disuruh nyontor Rasulullah, tidak mau. Alasannya, wah itu aja mesti ayo Rasul kok itu. Awake dhewe dudu Rasul. Begitu alasannya, Bapak. Ini namanya degradasi kepemimpinan. Padahal Rasulullah itu diutus oleh Allah kan sebangsa dengan kita, sehingga apa yang dilakukan Rasulullah ya bisa kita melakukan, Bapak. Karena sebangsa dengan kita. Badannya sama dengan kita. Bedanya kalau Rasulullah itu hidupnya dituntun Allah selalu, diberi wahyu oleh Allah. Kalau mau salah diingatkan jadi enggak salah. Kalau kita enggak, disuruh ngatur sendiri, diberi ini baik, ini buruk, pilihin. Kita menentukan. Kalau Rasulullah sudah dijamin oleh Allah, namanya maksum. Begitu akan salah, diperingatkan oleh Allah. Jadi enggak salah gitu loh. Kalau sebuah kesalahan itu biasa manusiawi. Tapi kembali diingatkan oleh Allah. Jadinya enggak salah. Contoh ya. Rasulullah itu pernah ditegur oleh Allah dengan bahasa di Quran surat 18 ini. Surat Kahfi. Ya. Di ayat 6 itu tegurannya begini. Karena Rasulullah begini, Bapak. Ketika ditugaskan sebagai seorang nabi, seorang rasul di Mekah selama sekian tahun itu dimusuhi orang. Dimusuhi orang, sing ngikuti Rasulullah pateni, disiksa, dianiaya, pateni, Bapak. Harta benda mereka dirampas seenaknya. Padahal nyambut gawe nglumpukno harta benda itu luar biasa. Tapi karena mereka kuat dirampas begitu saja. Kenapa? Karena mereka mengikuti Muhammad
selalu dianiaya. Gitu. Lalu Rasulullah disuruh pindah ke Madinah, namanya peristiwa hijrah. Di Madinah, kuda-kuda Rasulullah. Karena apa? Di Palestina, orang Romawi itu telah berkuasa selama 700 tahun. Itu mereka mengatakan, wah ini kalau Muhammad datang, hancur kita. Akhirnya mereka kuda-kuda, Rasulullah juga kuda-kuda akhirnya. Nggak boleh menghadapi musuh tuh Pak Bu. Di samping itu ada orang yang sudah masuk Islam, tetapi dia tidak menunjukkan keislamannya. Bahkan kadang-kadang menghancurkan Islam dari dalam. Itulah orang munafik. Musuh dalam selimut kalau bahasa kita. Musuh itu kalau di luar gampang, kalau dalam selimut susah. Orang munafik itu musuh dalam selimut. Dihadapi Rasulullah di Madinah. Yang dicita Rasulullah akan menjadi baik, mengharapkan satu kebaikan, segera mendapat kebaikan, ternyata tidak. Maka terdetik di hati Rasulullah. Bahasa saya, Pak, Bu, bahasa kasarnya begini. Rasanya enak aja tuh kok dukur gunung ngeroto, glundung-glundung wis pati, wis mari, wis enak wis gak. Bahasa wis gak tersiko. Bahasa saya. Ada terdetik saknit di dalam hatinya Rasulullah. Karena susah. Yang dicita tidak segera datang, musuh bertubi-tubi dalam menjalankan, mendakwakan agama Allah itu. Susah Rasulullah. Begitu ada pikirannya negatif sedikit, turun dari langit. Memberitahu pada Rasulullah. Di Quran surat 18 ayat 6. Fala allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Lagi. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati? Loh Pak Bu, Rasul, aku roh. Kamu akan bunuh diri toh? Ya gak mungkin Rasulullah bunuh diri toh Pak Bu. Tidak mungkin. Ya, seorang Rasul bunuh diri gak mungkin. Tapi ada terdetik susah tadi loh. Dalam hatinya. Begitu ada susah turun ayat. Memberitahu. Ayo kon nak putus asa sih kudu putus asa. Kon kudu bunuh diri kan. Aku roh. Kenapa kok seperti itu? Karena kamu bersedih hati. Terus? Sesudah mereka berpaling, Nah, kiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. nih. Karena mereka berpaling, mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran yang kamu bawa itu. Kamu sedih kan? Seakan-akan akan menghabisi dirinya sendiri. Rasulullah diingatkan ngeten iki Pak Bu. Bukan ayatnya disindem, wah ini mengingatkan saya, habis kata sampaikan pada orang. Enggak, tetap disampaikan karena itu datangnya dari Allah. Untuk mengetahui bahwa Rasulullah itu sifatnya maksum. Maksum itu kalau mau berbuat salah diingatkan, gitu loh. Itu namanya maksum. Jadi gak jadi salah Pak. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kembali ke surat 6 tadi ayat 43. Setan menampakkan mereka kebagusan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Jadi perbuatan yang buruk itu kalau diulang lagi, akhirnya perbuatan buruk itu menjadi baik, Pak Bu. Dirasa baik, jadi nggak ada masalah. Koyo-koyo nggak ada masalah. Enggak ya, orang itu kalau sudah biasa berkata buruk, itu kalau diulang-ulang, berkata buruk itu biasa koyokan. Bukan satu hal yang luar biasa, enggak.
Kayak biasa dilakukan biasa. Jadi apik aja. Itulah setan membawa. Di tafsirnya Ibnu Katsir di ayat ini sebutkan begini. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika siksaan itu, ketika datang siksaan kami kepada mereka. Kenapa mereka tidak menundukkan diri? Itu artinya mengapa? Manakala kami uji mereka, karena siksaan tadi juga ujian. Dengan hal tersebut mereka tidak memohon kepada kami dengan tunduk merendahkan diri dan menegakkan diri kepada kami. Kok gak njaluk nang Allah? Wong dikei ujian kok gak njaluk kembali diperbaiki nang Allah. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau diberi ujian itu belum tentu ketika diberi ujian itu terus kembali kepada Allah. Enggak. Contoh ya, kalau dulu tuh saya pernah melihat di Sidoarjo, Pak. Air yang menyembur itu namanya apa? Lapindo. Nah, itu kan sampai sekarang kan belum selesai itu. Berbagai macam cara untuk menutup supaya tidak menyembur ke luar. Maka mereka tidak malah minta maaf kepada Allah, tidak istighfar banyak atau minta solusi kepada Allah. Malah sapi, Pak Bu, anak pedet itu. Anak sapi diuncal nangone. Lumpur tadi. Ya mati anak sapinya. Pedet itu. Katanya yang nunggu bumi di sana itu marah. Lah ini sekarang tidak kembali kepada Allah itu. Ya. Saya tempo hari beberapa waktu itu datang ke mana itu? Probolinggo ke sana itu namanya Pak. Lumajang. Yang tempo hari ada Gunung Semeru meletus. Nggih. Itu saya menyaksikan. Subhanallah, rumah sekian banyaknya rumah habis total. Karek wedi tok. Genteng siji gak ono. Wis kurukan kabeh, tinggal pasir, lautan pasir. Tapi tanaman masih ada. Dan kering itu. Kelapa masih ada, pohon jati itu masih ada, pohonnya kering. Tapi sudah tertimbun oleh pasir panas itu. Bapak Ibu sekalian, kalau mereka itu beriman kepada Allah, bagi mereka yang beriman akan meminta ampun kepada Allah. Tapi yang tidak beriman beda lagi, Bapak. Nah itu yang ditanyakan oleh Allah. Kenapa mereka itu kok keras hatinya? Mengapa mereka tidak tunduk kepada kami? Tak kayak ujian kayak ngono loh. Jika tunduk ngaku. Sampai ada satu kegiatan tuh semacam ini Pak kegiatannya. Nah ini di daerah Gunung Semeru di daerah Pronojiwo. Ini loh, rumah-rumah sudah hilang Pak Bu, nggak ada. Nah teman-teman sebelum lanjut videonya ya, saya informasikan bahwa video ini adalah khusus untuk video donasi. Nah, di Pronojiwo. Ini daerah yang kita berjalan ke sana Pak Bu. Nah ini berjalan. Karena memang ada yang tempatnya untuk cari pasir teman-teman. Nah ini, tapi di sini jalannya yang jauh masih aman seperti ini. Tapi enggak begitu tebal seperti. Tapi kalau sudah mendekat sampai ke
beli yang nginep, daerah yang tapi kita lurus, dekat dengan ini. dilewatkan jalan Ini mulai itu, sudah kita bisa melihat pemandangan rumah-rumah alam ini sudah mulai dikosongkan. Infonya, Ini yang rumah-rumah dikosongkan. kalau Nah, kemudian ada lagi daerah yang terkena. Ini dampaknya. Kalau sudah masuk ke daerah sini, tinggal seperti ini, Pak. Inilah. Jadi sing ana iku tumbuhan-tumbuhan wis kering ini. Wis kering. Tapi apakah mereka, pertanyaannya, apakah mereka itu segera kembali kepada Allah? Itu loh. Kalau mereka ada yang masih hidup, mestinya menurut ayat ini tadi, bali kon, tunduklah kamu merendahkan diri kepada Allah atas ujian yang saya berikan kepada kamu itu. Rasanya wis mati ya, namanya sudah mati, Bapak. Gak iso apa-apa. Nek wong mati ketindihan watu, itu kalau orangnya beriman, matinya syahid. Tapi kalau orangnya tidak beriman, ketindihan watu panas, tidak syahid, Bapak. Jadi sangit, Bapak. Orangnya terbakar. Ada lagi ya, misalkan ada gempa di luar negeri. Misalkan seperti ini. Bangunan-bangunan yang seperti ini hancur, tingkat berapa ini? Terus orangnya bagaimana di dalamnya itu? Nih. Ini 6,4 skala Richter. Gempa dahsyat di daerah Taiwan, Bapak. Tahun yang lalu ini. Hancur semacam ini. Nah wong-wong sing ketindihan ini tambah angel tuh juga aneh. Wong iki cor-coran ini. Sing omahe gedhek enak karek nyakup ngono kenek. Lah sing omahe ngene iki lak yo angel kudu mecahi apa iki? Iya, cor-coran semacam ini. Besinya besar-besar ini. No, besi ulir. Nah, ini berapa orang yang di dalamnya ini? Tim yang mau mengevakuasi ya sulit untuk mengambil. Lah yang masih hidup kira-kira, yang masih hidup, apakah kembali kepada Allah? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah dianggap bahwa bumi itu marah, maka harus diberi sesajen supaya gak marah, apa begitu? Mereka tidak mau memohon kepada Allah. Ada contoh lagi ya, misalkan ini. Nah, mereka ada acara semacam ini, Pak. Bukan sholat ini. Yeah. Acara ini didukung banyak orang. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, kita harus hati-hati mengikutinya. Jangan sampai kita terbawa oleh sebuah situasi yang di dalamnya itu tidak ada perintah dari Allah. Bahkan itu kalau menganggap itu mempunyai kekuatan di luar Allah, itu kan perbuatan apa? Syirik kan, amat berbahaya dalam hidup ini, Pak. Kalau orang itu berbuat syirik, Pak, itulah sampai mati gak taubat kepada Allah, diancam oleh ayat ini di Quran surat 39, surat Az-Zumar. Itu ada kalimatnya, Pak. Di ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin.
Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, ya Rasul, diwahyukan kepadamu. Nabi-nabi dulu ya tak kei wahyu kaya awakmu nih persis seperti kamu. Isinya wahyu ialah jika kamu mempersekutukan Tuhan. Nah, kalau mempersekutukan Tuhan itu sampai dipertahankan sampai mati. Dia masih mempersekutukan Allah, tidak bertaubat kepada Allah. Terus si ayat niki, niscaya akan habislah amalmu Yo. dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Hapus amal itu nah. Apa hapus amal itu? Hilang. Semua perbuatannya hilang, Pak. Jadi mereka ketika berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menyekolahkan anak, nggak ada nilainya sama sekali. Kalau seorang laki-laki pernah berbuat baik pada istrinya atau seorang istri berbuat baik pada suaminya, kalau mereka itu mati dalam keadaan syirik, tidak ada sama sekali nilainya. Hapus. Kalau mereka itu pernah membuat masjid, adalah orang yang buat masjid itu nanti akan diberi oleh Allah rumah. Hapus, Pak. Kalau orang itu pernah berbuat sholat misalkan, mereka itu pernah sholat, lalu sholatnya dilakukan dengan baik. Misalnya inilah ada sholat rawatib, namanya sholat sunnah rawatib. Sholat ini Rasulullah menyatakan begini, mamin abdin muslimin yusolli lillah. Siapa saja dari hamba Allah yang sholat hanya karena Allah, kulayaumin itu setiap hari sampai mati. Mboten musim-musiman. Nek musim kancane sholat melok sholat, kancane gak sholat melok gak sholat. Mboten. Tidak seperti itu. Itu namanya sholat musiman. Kalau ada orang yang melakukan, ada orang, tidak ada orang, dia melaksanakan sholat sinta asarota rokaatan, 12 rokaat. Ghaira faridotin, bukan sholat wajib, bukan sholat fardu. Sholat apa? Tatawuan, yaitu sholat tambahan. Kalau disebut dalam sholat wajib itu sholat yang mengiringi sholat wajib, namanya sholat rawatib. Itu namanya tatawu, sholat tambahan. 12 rakaat itu ya, 4 rakaat, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum duhur. Ono loro iki. Sebelum duhur. Tadi mari 2 rakaat salam. Terus 2 rakaat lagi salam. Ya, sudah 4 ya. Terus setelah itu sholat duhur. Setelah sholat duhur ada lagi melaksanakan 2 rakaat sesudah duhur. Berapa? 6. Terus 2 rakaat lagi sesudah maghrib. Berapa? 8. Terus 2 rakaat lagi sesudah isya. 10. 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? 12. Itu kalau dilakukan yusolli lillah kula yaumin, setiap hari, ya, sampai meninggal orangnya. Namanya sholat rawatib rakaat itu. Dijamin oleh Allah lewat mulut Rasulullah, illa banallahu lahu baitan fil jannah. Kecuali orang itu akan
Allah akan membangunkan rumah fil jannah di surga. Orang masuk surga itu sudah luar biasa nikmatnya, Pak Bu. Dikasih nama bisa. Subhanallah. Di dunia ini loh Pak Bu, nun sewu. Kadang ku kecili sampai umur hampir meninggal, gurung di oma, gurung satu koma. Ada enggak seperti itu dalam kehidupan masyarakat? Ya, tapi ada juga yang masih jejaka atau masih muda sudah punya rumah, ada. Tapi itu semua ujian, enggak apa-apa. Memang Allah membuat seperti itu. Cuma kita bandingkan di dunia itu Pak. Kalau kepingin duwe omah, beli rumah namanya perumahan. Perumahan. Rumahnya RSS, rumah sangat sederhana. Baik sekali berarti sangat kecil Pak Bu. Jadi rumah sangat sederhana namanya RSS. Nun sewu, nyicilnya 20 tahun. Omahe sampai bejat nih loh, cicilannya gurung mari. Itu ain rumahnya enggak elek Pak Bu. Enggak ada AC-nya. Belum dibangun, temboknya aja sudah enggak sempurna. Enggak simetris. Ya, kadang bocor kabeh cik gurung, tinggoni lama sudah bocor semua. Nun sewu. Ndak nikmat. Itu sengsaranya loh. Sampai mencicil, mengangsur itu 20 tahun. Rumahnya sudah hancur, cicilannya belum selesai. Gak ada kenikmatan. Di surga loh Pak Bu, diberikan rumah oleh Allah. Lek rumah itu. Di rumah itu ada perabotan. Nanti ada perabotan di Quran itu banyak. Perabotan rumah tangga yang di dalam surga itu diberi oleh Allah perabotan. Macam-macam namanya perabotan yang digambarkan di dalam Quran surat Waqiah itu Pak. Itu luar biasa. Hanya wongi sholat berapa rakaat? 12 rakaat. Sholat yang mengiringi sholat fardu. Namanya sholat rawatib. Sholat tatawuan. Bukan sholat fardunya. Coba ya kita lihat saja. Satu aja. Ada hadis riwayat Bukhari. Itu menyebutkan gini. Rakaataini qoblal fajri. 2 rakaat sebelum sholat fajar. 2 rakaat sebelum sholat fajar. Fajar itu namanya sholat subuh. Sebelum sholat subuh dia sholat sunnah 2 rakaat. Rasulullah menyatakan, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu 2 rakaat itu masih lebih baik daripada dunia ini dan isinya, Pak. Subhanallah. 2 rakaat saja. Donya sak isine masih lebih banyak ganjarannya, lebih baik 2 rakaat tadi. Itu sunnah. Bagaimana sholat wajibnya? Yang jadi pertanyaan lagi. Kalau kita misalkan waktu sholat subuh tidak melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Pertanyaan saya, panjenengan merasa kehilangan enggak kira-kira? Merasa kehilangan apa biasa-biasa saja, guyu-guyu tok ae? Bagaimana kalau dibanding beli sepeda motor NMAX, nyicil, jek cakut cicilannya baru nyicil sekali, dicolong maling. Nangis gak? Nangis. Tapi ketika tidak sholat qobliyah subuh, nangis gak? Nah, ini bedanya Pak Bu. Padahal NMAX regane piro? Lah sholat qobliyah subuh itu dunia loh dan isinya itu masih lebih baik. 2 rakaat itu. Ya. Bagaimana sekarang? Oke.
Bagaimana kalau sholat wajibnya, sholat sunnah saja seperti itu. Pantas Allah, ini namanya rahmat. Allah memberikan rahmat. Akan dibangunkan rumah di surga. Lahu baginya, baitun fil jannah, rumah di dalam surga. Jadi tinggal menempati saja. Wis nok surga iku nikmat. Oke, punya rumah lagi. Itu karena dia sholat, merutinkan sholat 12 rakaat rawatib. Maka lek panjenengan mari setelah pengajian ini terus melakukan sholat rawatib 12 rakaat setiap hari sampai mati, melakukan itu berarti ilmune manfaat. Tapi kalau mari ngaji, setelah ngaji ini pulang tidak ada reaksi apa-apa, pus. Maka jenenge ngajine ngobros tok niku jenenge. Ndak bermanfaat, Pak. Ilmunya tidak bermanfaat. Kalau kepingin manfaat caranya, begitu hasil dari pengajian ini dibawa pulang, disampaikan kepada yang belum tahu, kemudian dilakukan. Nah, itu amalnya bertambah. 1, dia mendapatkan pahala sendiri. Nomor 2, dia mendapatkan pahala orang yang melakukan. Ila yaumil kiamah, sampai pada hari kiamat. Bab sponsor itu Pak Bu menjadi amal jariah. Ada hadis itu menyatakan gini, man sanna fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang sponsor kebaikan, dia melakukan satu kebaikan sponsor terus ditiru oleh orang berbuat baik, maka dia sendiri mendapatkan kebaikan, terus mendapat kebaikan dari orang yang mengikuti, mendapat lagi kebaikan dari orang lagi yang mengikutinya, mendapat lagi kebaikan dari orang yang mengikuti ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sebaliknya, man sanna sunatan sayatan, siapa saja yang mempunyai satu sponsor yang jelek, yang buruk, kemudian ditiru kepada orang di bawahnya, ditiru lagi orang di bawahnya, dia mendapat dosa dari dosanya sendiri, dia mendapat dari dosanya yang mengikuti, yang niru, dia mendapat dosa dari dosanya orang yang mengikuti, terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Niku jenenge dosa jariah itu. Nggih, eleke terus menerus. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita napa? Sponsor yang baik. Ini Bapak Ibu sekalian diberikan rahmatul Allah ketika kita ini kepingin menjadi orang yang baik. Jadi kembali di ayat ini, mengapa mereka tidak memohon kepada kami, kok malah memohon kepada yang lain? Mereka saya beri rezeki, kenapa mereka tidak memohon bersyukur kepada kami, kok malah bersyukur kepada tempat lain? Ke laut menjadi larungan laut. Kenapa mereka berlarung ke laut, kok bersyukur kepada laut? Nah, ini yang disebut mereka dibelokkan oleh setan. Dan itu kalau orang larungan ke laut kepala sapi, Pak Bu, ya, kepala kerbau atau kepala sapi yang dilarung ke laut itu, Bu, itu kalau menyembelih pakai kalimat apa? Bismillah. Oke, pakai bismillah. Boleh mari disembelih terus digantungkan di satu tiang itu, masangnya ya pakai bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal untuk persembahan laut. Ngelek mari digantung kan, dibawa ke laut, dilarung, dikerek dengan baca sholawat, Pak Bu. Ke laut. Ngolek wis ngeculno didungani dungane Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bingung malaikat, Pak Bu. Enggak.
Kate ngekeki biji dikeki kolom nok ndi ngono. Wong gak ono kolom sing wonge beriman minta dijauhkan dari neraka, tapi yang dilakukan adalah perbuatan masuk neraka. Jadi itulah kontradiksi. Tapi itu dipandang oleh banyak manusia itu dipandang baik karena sudah dikuasai oleh setan. Di akhir ayat Bapak Usian, walakin qasat qulubukum, bahkan hati mereka menjadi keras. Artinya hatinya keras, membangkang dan tidak bisa khusyuk kepada Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Itu artinya kemusyrikan, keingkaran, perbuatan-perbuatan maksiat itu dipandang baik oleh mereka. Oleh karena itu apa yang dilakukan mereka? Ya akhirnya menjadi perilaku yang musyrik. Mereka berkumpul-kumpul mengadakan sesaji. Maghrib ya. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu saudara sekalian, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.